Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya berikan dulu disclaimer untuk video ini ya. Dibuatnya video ini tidak ada maksud yang berlebihan ya, tidak ada niatan negatif apalagi memprovokasi ya. Video ini hanya sharing semata, sekedar berbagi untuk saling menambah informasi ya, informasi pemahaman tentang perkembangan teknologi di era modern ini ya teman-teman ya. Berbagi paradigma dalam mencerna hal-hal yang bersifat ilmiah menjadi sebuah hal yang sederhana tentunya dan mudah untuk kita pelajari dan pahami ya. Kendati pun demikian, patut kiranya saya berikan disclaimer ini agar tidak disalahpahami ya dalam mencerna sebuah perkembangan teknologi dan informasi. Baik, pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi pemahaman tentang what is money and crypto ya teman-teman ya. Dimana kita tahu Bitcoin diciptakan untuk melepaskan diri dari fiat. Ya, pada prinsipnya memang basically seperti itu ya. Bitcoin dulu ya direncanakan memang seperti itu, ingin melepaskan diri dari fiat. Nah, teknik yang menggunakan ilmu cryptocurrency ya, bukan cryptocurrency tapi kriptografi ya, sorry ya, ilmu namanya kode kriptografi. Sementara cryptocurrency itu diciptakan untuk membuat uang ya, bahasanya mungkin mereka gunakan untuk menciptakan banyak uang seperti itu. Jadi istilahnya make more fiat for profit, jadi membuat uang fiat, membuat keuntungan banyak ya, intinya ada yang memberikan pemahaman seperti itu ya. Kita ini sharing aja teman-teman ya. Baik Bitcoin dan kripto itu sebetulnya memang punya masa depan sendiri-sendiri teman-teman ya, mesti dilandasi oleh dasar ideologi yang jauh berbeda. Jadi Bitcoin dan kripto, basically saya dapat informasi bahwa itu adalah memiliki ideologi yang berbeda teman-teman ya. Bitcoin dan kripto itu punya peran yang beda di masa depan ya. Kripto sebagai unbanking ya, tentunya yang kita tahu memang kripto terdesentralisasi. Tidak tersentralisasi artinya tidak ada sangkut paut dengan perbankan, karena tidak tersentralisasi artinya dia memang lepas dari sistem perbankan seperti itu ya. Jadi kripto ini unbanking bahasanya mungkin ya, sistem melepaskan diri dari sistem perbankan dan sistem organisasi tersentral gitu ya. Kemudian punya mimpi lah, artinya punya mimpi untuk mengalihkan ekonomi ya, pemegang lah, artinya penguasa ekonomi lah ya, penguasa para elit ya, elit global ataupun para elit dalam ekonomi itu bagaimana caranya biar pindah ke komunitas. Nah, ini sebenarnya dasar motivasi dari adanya kripto teman-teman ya. Jadi memindahkan kekuasaan dari para elit, kekuasaan di sini dalam hal mungkin perekonomian ya, ekonomi dari para elit ke komunitas ya. Nah, sementara Bitcoin itu tadi kita bicara kripto ya. Sementara Bitcoin ini sebagai store of value. Nah, di mana Satoshi Nakamoto dulu memang merencanakan sistem ini agar diadopsi oleh perbankan dulu ya. Yang saya tahu waktu saya kerja dulu itu di 2009 ya, 2009 saya dulu waktu masih kerja di Jakarta itu sempat memang ikut seminar ya, menjelaskan tentang tujuan daripada Bitcoin ya. Nah, jadi Bitcoin itu sebagai store of value, sebagai istilahnya hard money ya.
Nah, hard money atau uang keras lah kalau bahasa letterlucknya Indonesianya. Tetapi kita bukan berarti keras kayak batu, bukan ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman saya sharingkan supaya tahu ya. Artinya tahu di sini jangan juga dijadikan sebuah pedoman atau patokan mutlak, tidak ya. Ini hanya berbagi saja. Jadi teman-teman agar tahu tentang dua jenis uang ya berdasarkan caranya diproduksi, yaitu hard money sama easy money. Nah, contoh misal emas itu adalah hard money. Karena emas susah untuk ditambang, ya. Perlu research yang sangat besar untuk mengambil emas dari perut bumi, ya. Di sana ada ya modalnya juga enggak sedikit, banyak sekali ya modal untuk bagaimana caranya mendapatkan emas di dalam perut bumi agar keluar, seperti itu ya, research yang besar. Nah, kemudian Bitcoin juga itu bisa dikatakan hard money ya, karena proof of work ya, karena perlu ditambang. Sementara penambangan pun memerlukan juga research yang besar juga. Karena proof of work tadi menggunakan selain daripada teknologi kriptografi, pengkodean kriptografi juga menggunakan beberapa perangkat. Di sana banyak perangkat-perangkat rig ya di penambangannya itu. Jadi tidak hanya cukup satu rig saja, bahkan ada yang namanya satu full atau satu area itu khusus untuk penambangan ya. Karena bahasanya bahasanya bisa dikatakan sistem blue of box ya. Sistem blue of box itu penambang Bitcoin itu jauh lebih bersih. Itu pemahaman dulu ya, jauh lebih bersih, kemudian ramah lingkungan daripada penambangan emas itu dulu ya. Kita bicara dulu kenapa ada Bitcoin? Karena dianggapnya bahwa Bitcoin ini lebih ramah lingkungan daripada harus merusak alam. Seperti itu, makanya diciptakan adanya Bitcoin. Namun dengan perkembangannya zaman dan teknologi, tentunya proof of work juga ini menjadi satu dilema, satu perkara baru, yaitu merusak lapisan ozon ya, merusak lingkungan juga ternyata, karena daya yang begitu besar ya akan mempengaruhi daripada lingkungan sekitar, tentunya termasuk juga informasinya yang saya dapat merusak lapisan ozon ya, udara dan lain sebagainya, karena memang dia menghasilkan panas daripada jalannya mesin yang non-stop 24 jam 7 hari ya. Artinya tidak bisa mati, tidak bisa berhenti, seperti itu. Makanya ketika kita bertemu dengan teknologi baru yang namanya Pi Network, nah ini lebih ramah lagi karena bahasanya adalah green mining. Ya, green mining ini lebih ramah karena menggunakan perangkat seluler, teman-teman. Ya, menggunakan handphone yang memang hanya dicas di rumah, ya, tidak menggunakan komputer yang menggunakan daya listrik besar dan akhirnya udara sekitar juga jadi panas. Tapi kalau handphone artinya lebih green lagi, lebih hemat lagi, kita ngecas, dan bahkan handphone ketika mati pun mining tetap berjalan karena pada prinsipnya basically yang digunakan aplikasi adalah cloud ya. Jadi cloud ini tidak pun on ya perangkat atau hardware yang digunakan di seluler ini, tapi dia bisa tetap jalan karena yang jalan ini adalah di sentral di sana ya, artinya di servernya, seperti itu. Nah, jadi keuntungan Pi Network dan keistimewaan Pi Network sekarang dan koin-koin lain juga yang menggunakan aplikasi via seluler seperti itu adanya, semakin ramah ya, karena ditemukannya bagaimana caranya real mining melalui handphone itu lebih ramah lagi, lebih simpel dan lebih bisa masuk ke masyarakat apa itu kripto atau apa itu mining, seperti itu ya. Untuk hal ini kita sebetulnya nggak perlu data ya. Kalau untuk mining itu data artinya data bundelan daripada full profile kita. Mungkin ada beberapa hal untuk memenuhi KYC ya, verifikasi daripada kepemilikan nanti pemegang koin
hasil tambang itu harus sebagai holder kita harus punya data akurat ya. Data-data sebagai holder pemegang koin itu penting karena ketika terdesentralisasi nanti yang hanya mampu mengakses itu adalah kita sendiri dan tidak bisa orang lain. Begitu, dan memang ini prinsipnya karena terdesentralisasi ketika terjadi apa-apa itu sama halnya ketika keluarga kita tidak tahu kode prase dan lain sebagainya, sama saja ini ketika kita meninggal atau apa tidak bisa diwariskan. Seperti itu karena saking amannya teman-teman. Bahkan di sini terkenal dengan sulitnya diretas. Seperti itu ya kalau untuk blockchain, karena di sini namanya penambangan itu menggunakan teknologi blockchain, di mana teknologi blockchain ini adalah sebuah ledger buku besar yang terinskripsi. Dia mampu mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh holder tersebut gitu, termasuk daripada Pi Network kita adalah sebagai holder teman-teman. Sebagai holder hasil mining kita itu nanti hanya kita yang mampu mengaksesnya, dan kode prase lah yang betul-betul fatal ya, artinya vital ya, artinya vital di sini tidak bisa dipindah tangankan. Ketika itu terpindah tangankan maka selesai sudah, karena orang lain bisa mengakses, artinya aset kita mungkin bisa diambil, bisa dikeruk atau diapa ya, seperti itu. Nah jadi itulah yang namanya Bitcoin ya. Memang tujuannya Bitcoin dengan kripto itu ada istilah, kalau Bitcoin memang dia punya target dan masa depan sendiri. Saya ingat omongan Nicholas di video interview ya. Video interview beberapa waktu lalu ketika di interview di di TV Boy atau Boy TV ya, saya lupa. Nah itu dia mengatakan dia bukan hampir memang keceplosan. Dia bilang dia menyanjung Bitcoin dulu proyeknya dan lain sebagainya. Tujuannya Nicholas ini menceritakan bahwa Bitcoin ini istimewanya punya proyek begini. Kemudian di situ dia bilang ada we itu kami. Nah, banyak orang sekarang yang mencurigai bahwa jangan-jangan Bitcoin ini adalah salah satu timnya itu Nicholas. Makanya di sini dulu Satoshi Nakamoto ini orang Jepang, entah siapa itu sampai sekarang kan ya saya pribadi sih saya nggak tahu ya di mana beliau dan masih adakah dan segala macam. Tapi di sini yang saya yang orang-orang banyak kira ini ya, duga ini artinya Nicholas ini jangan-jangan ada keterlibatan di pembuatan Bitcoin di tahun 2009 ini, karena beliau kan fokus di smart contract gitu teman-teman ya. Artinya sudah puluhan tahun yang lalu beliau mempelajari bagaimana itu smart contract dan bagaimana itu blockchain. Karena dulu yang saya tahu ada penawaran ke kantor-kantor instansi-instansi itu untuk tentang smart contract ya. Nah, saya pikir dulu smart contract itu adalah kontrak cerdas di mana saya harus tanda tangan sebuah paper kertas hitam di atas putih tetap kita namun melalui elektronik. Saya pikir seperti itu, namun ternyata bukan. Smart contract itu merupakan sebuah kode ya, pengkodean di mana di sana akan tertautkan dengan kriptografi di blockchain. Nah ini jadi karena waktu itu saya nggak paham juga dan nggak ngerti juga Bitcoin ya, saya anggap lalu saja seperti itu teman-teman ya. Jadi ini Nicholas sudah puluhan tahun, jadi wajar kalau Pi Network sekarang booming, artinya memiliki kredibilitas yang bagus, yang baik diterima oleh setiap negara teman-teman ya. Nah itulah bedanya Pi Network dengan cryptocurrency ya. Jadi saya mengadopsi pemahaman di sini Pi Network ini bukan cryptocurrency, namun Pi Network bisa ditransformasi ke cryptocurrency. Misal contoh kita butuh koin apa ya, dari Pi Network ini kita bisa swapping ke cryptocurrency yang kita inginkan, jadikan sebuah aset. Misal kita ingin Bitcoin, misal kita ingin ETH, ya kita bisa bermodalkan Picoin ini. Nah, namun Picoin juga bisa langsung di bank itu dipiatkan. Nah, ini makanya saya selalu bilang bahasa saya memang ya hybrid gitulah, hybrid value lah, hybrid currency lah ya.
Entah nanti jadinya seperti apa, kita lihat aja setelah mainnya ya, seperti itu teman-teman. Namun yang saya bisa pastikan bahwa ini juga termasuk bisa ditransformasi atau di swapping ke kripto, karena memang teknologinya juga digunakan persis mirip kripto ya, cryptocurrency. Namun dengan perkembangannya teknologi dan yang terbarukan tentunya ya di blockchain Pi Network ini, Nikola sendiri pernah bilang bahwa ini kita adalah bagaimana caranya supaya misinya Pi Network ini berhasil ya, membangun utilitas. Tujuannya adalah untuk merubah monetary secara global ya. Saya nggak tahu merubah monetary secara global tuh berhasil atau tidak, karena memang prosedur dan prosesnya juga sangat rumit ya, harus ada utilitas, ekosistem harus jalan dan sebagainya. Makanya kita ikutin saja ya, kita kan hanya follower ya teman-teman ya. Nah, itulah untuk yang namanya cryptocurrency atau value atau digital currency ya, bukan digital money tapi digital currency. Oke. Nah, sementara easy money, yang dibilang easy money itu atau bahasa Indonesianya uang mudah gitu lah ya. Easy money itu adalah uang fiat. Nah, ada yang menginformasikan seperti itu. Kenapa dibilang easy money? Karena mudah diproduksi, yaitu hanya dicetak. Nah, seperti kejadian waktu yang lalu di Amerika, karena saking ingin mengatasi inflasi, akhirnya dia terus mencetak uang sebanyak-banyak. Karena mudah, gampang, modal kertas dicetak kan. Dari dulu kan pemahamannya di sana katanya kertasnya lebih mahal, akhirnya value-nya lebih tinggi dan lain sebagainya lah. Intinya saya nggak mau melanjutkan. Intinya tetap dicetak, jadi mudah. Itu makanya dibilang easy money ya. Easy money lainnya yaitu tadi kripto. Kenapa termasuk golongan easy money kripto ini? Dan turunannya seperti token itu pada umumnya seperti itu ya. Mudah didapat, masalahnya mudah didapat karena drop of stake ya, drop of stake. Dan ada juga yang dibilang airdrop, yield, ICS, staking ya, dan lain-lain lah. Itu banyak banget. Jadi kita airdrop ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang bulanan ya. Kita misalkan mengikuti regulasinya seperti ini, harus begini, daftar ini dan lain sebagainya, tertautkan begini, akhirnya kita dapat airdrop berapa ratus koin atau berapa ribu koin, ya itulah airdrop. Jadi dengan mudahnya kita mendapatkan koin tanpa harus capek-capek menambang bertahun-tahun seperti Pi Network. Nah, Pi Network beda, tidak ada airdrop, tidak ada ICS, jual atau selling di awal, tidak ada kalau untuk lockup itu mirip staking ya. Kemudian itu hanya untuk menyehatkan daripada ekosistem. Kemudian tidak ada juga selling di awal Pi Network, tidak ada. Jadi kita tidak keluar uang fiat ya. Sorry kalau bicara modal ya, kuota juga modal, tapi uang fiat kita tidak ada investasi di sini. Inilah bagaimana bentuk pembuatannya. Kita pahami Pi Network ini adalah sebagai saya rasa ini adalah sebuah mata kuliah yang bagus buat kita, bagaimana proses pembuatan sebuah value, sebuah nilai yang disebut di sini Pi coin, nantinya bisa swap ke cryptocurrency, bisa swap ke fiat seperti itu ya. Jadi semacam kayak Bybit ya, bahasanya Bybit dan kripto itu punya sistem yang sama. Bedanya yang satu dengan mesin cetak, yang satu dicetak dengan blockchain ya. Jadi sama-sama mudah. Itu kenapa kripto ini digolongkan ke easy money gitu. Meski ada token tertentu yang punya maksimal supply ya, kita bisa dengan mudah buat token baru, bisa kok ya. Anak-anak SD SMP kalau mempelajari cara membuat token sebetulnya bisa langsung mudah dipahami ya, di blockchain manapun. Mau ikut blockchain ETH monggo, mau ikut blockchain BSC monggo, mau ikut blockchain Avalanche boleh ya. Banyaklah blockchain ya, itu bebas dan bisa dimanapun. Jadi mungkin bisa dikatakan kurang tepat kalau kripto itu dikatakan sebagai money atau uang ya. Jadi kripto ya kripto, uang ya uang. Jadi nggak bisa disamakan ya teman-teman ya. Kalau ada sekarang digital money ya tetap uang tapi bentuknya digital. Tapi kalau cryptocurrency yaitu nilai kripto. Jadi
Ya kripto punya kelas sendiri, ya punya wilayah sendiri. Artinya seperti itu. Namun di sana bisa diperjualbelikan karena merupakan sebuah aset, ya aset. Jadi makanya kenapa ada exchanger, ya. Exchanger dulu yang kita tahu, exchanger itu kita datang ke sebuah gedung di mana exchanger kita tukar uang kertas dolar kita atau yen kita atau yuan kita atau yang real dulu yang pulang misalkan yang dari Arab gitu kan, real kita tukar ya ke exchanger, kita datang. Nah exchanger sekarang ya digital. Nah di exchanger itulah banyak bisa dibilang banyak value, banyak nilai, banyak koin yang memiliki value, banyak currency. Ya kripto inilah yang banyak, token juga banyak. Ya NFT sekarang nambah lagi yang baru. Jadi ada kripto, ada token, ada NFT, banyak lah intinya ya seperti itu teman-teman. Jadi saya di sini hanya berbagi teman-teman bahwa memang substansi daripada Bitcoin dan kripto itu basically awalnya historinya berbeda. Nah makanya Nicholas di interview saya ini sebetulnya ingin mengulas daripada hasil interviewnya Nicholas di interview oleh Boy TV ya. Child Boy saya lupa tuh nama channelnya itu, podcast ya. Termasuk juga kalau yang kemarin konten atau isi daripada wawancara yang di Stanford saya belum dapat teman-teman, tapi saya yang mengulas yang kemarin yang di interview bahwa ketika dicerna memang Nicholas ini selalu menyanjung Bitcoin, project Bitcoin. Ada apa? Nah ini, dan dia keceplosan bilang kami ketika menjelaskan Bitcoin itu kami saat itu begini-begini. Nah itu yang menarik. Saya coba saya coba pelajarin, saya gali kan. Ini maksudnya Bitcoin dan kripto. Ya saya harus paham dong gitu kan ya, mempelajari juga bagaimana ini sebetulnya gitu kan. Terus kita yang paling kuat adalah history teman-teman. Ya, yang paling kuat adalah sejarah. Bagaimana kita memahami sejauh ini sejarah kemunculannya kripto ya. Kemunculannya awal kali adalah Bitcoin. Seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya sharing saja. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini sharing saja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Artinya kita tidak tertinggal. Nah, karena motivasi saya juga memang berhubungan dengan project yang kita jalani, yaitu Pi Network ya. Dimana Pi Network ini kita harus juga memahami teman-teman fungsional daripada hadirnya Pi Coin ini ke depan. Untuk apa, bagaimana, dan seperti apa, setidaknya kita sudah mengerti, sudah paham cara penggunaannya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Itu aja. Kalau untuk masalah hasil value, lagi-lagi itu nanti tergantung mainnet. Jangan ditanyakan sekarang. Kalau misalkan dipastikan ke saya, abang kan pernah bilang start di awal 314.000 sekian misalkan seperti itu. Ya itu kan hanya baru prediksi saya pribadi, start di situ ya. Tapi artinya bisa saja salah. Ya itu kan hanya prediksi, lagian juga prediksi dari orang deso ya kan. Dari mana ininya gitu. Karena ini hanya prediksi saja bahwa ya bisa saja di bawah itu. Nah, dan ada informasi gembar-gembor sekarang yang terbaru adanya di 214 ya, $214. Jadi 214 saja. Itu lagi heboh tuh, lagi rame. Ya Allahu alam, saya nggak tahu. Ya artinya saya tidak bisa betul-betul pasti menakar. Ya, tapi di sini di konten saya selalu saya hanya ingin menguatkan teman-teman bahwa project ini real kok. Project ini betul adanya. Jadi project ini bukan main-main. Itu saja tujuan saya, bahwa tolong jaga koin Pi-nya, jaga betul-betul dijaga, bukan hanya sebatas omongan. Biarkan orang nggak percaya, tapi hasil penambangan ini dijaga, itu saja. Value nanti nyusul, kita serahkan sama yang kuasa. Artinya berapapun nanti hasilnya kita terima, kita syukuri, itu aja ya. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya rasa itu aja pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.